Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali lagi bersama saya Sudarno Sitanggang dalam acara Kita Istimewa sebab memang kita istimewa. Haleluya. Seperti janji saya saudara, bahwa beberapa video ini akan membahas tentang adat istiadat khususnya Batak Toba. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas, saya akan berbicara tentang Juhud Nani Botaran. Kalau ada saudara yang belum mengerti atau belum memahami atau baru kali ini mendengar istilah Juhud Nani Botaran, maka simak video ini supaya lebih mengenal dan mengetahui apa sih Juhud Nani Botaran. Kebanyakan orang Batak sekarang ini tidaklah mengerti dengan atau kata Juhud Nani Botaran. Hal ini dikarenakan ungkapan itu atau bahasa itu telah berganti, tetapi maknanya sama. Sekarang ini justru mereka lebih mengerti dan memahami dan mengenal istilah jagal namargota. Maknanya sama. Kedua ini bermakna sama, yaitu daging yang dicampur dengan darah atau mudar dalam bahasa Toba. Darah yang digunakan untuk makanan, orang Toba, Batak Toba biasanya menyebutnya dengan gota. Karena gota biasanya berwarna putih, putih dalam bahasa Toba itu adalah botar, darah dalam bahasa Toba itu adalah mudar, maka terjadilah istilah Juhud Nani Botaran. Juhud itu artinya daging atau jagal. Sedikit tentang filosofi atau prinsip orang Batak. Darah adalah kunci hidup. Tanpa darah, manusia tidak akan dapat bertahan hidup walau 1 detik pun. Nah, karena itu darah tidak boleh disia-siakan. Pada zaman dulu prinsip itu dimiliki seluruh orang Batak tanpa terkecuali. Sebenarnya, pada zaman dahulu orang Batak pun sama dengan orang-orang lain yang tidak mengkonsumsi darah yang daging yang dicampur dengan darah. Mereka bahkan tidak tahu cara memasaknya. Ceritanya adalah demikian. Dahulu ada seorang raja menyuruh anaknya untuk mencari jodohnya ke suatu tempat yang jauh. Raja pun memberangkatkan anaknya ditemani oleh hulu balang karena raja takut nanti anaknya akan melewati hutan-hutan, lalu kemudian anaknya itu akan melewati perkampungan-perkampungan di mana musuh mereka banyak. Oleh karena itu, raja mengutus juga hulu balang sertanya. Sampai suatu hari anaknya pulang. Lalu kemudian raja pun sangat gembira dan sangat bersukacita. Lalu kemudian raja memerintahkan para pelayannya untuk menyembelih seekor babi atau beberapa ekor babi untuk mereka masak, lalu mereka santap bersama. Intinya raja ingin membuat atau mengadakan satu pesta yang besar karena anaknya telah pulang kembali. Lalu kemudian ketika para pelayan memotong atau menyembelih babi, raja di situ sedang jalan-jalan, mamereng-mereng, ngolah hadok kene halak Toba. Jadi waktu pelayan itu memotong leher daripada atau menyembelih leher daripada babi ini, raja melihat dan raja mendengar rintihan ataupun teriangan ataupun aungan daripada babi ini. Lalu kemudian dia berpikir, alangkah sengsaranya babi ini ketika darahnya keluar dari tubuhnya. Sama seperti keadaan saya ketika anak saya, darah saya meninggalkan saya waktu pergi mencari jodoh, lalu kemudian ketika dia pulang, saya sangat bersukacita dan mengadakan pesta yang sangat besar. Lalu kemudian dia pun berpikir, mungkin kalau darah sama daging daripada babi yang sudah dipotong ini dimasak bersama, lalu kemudian dimakan, maka tentulah babi itu akan merasa sangat sukacita. Karena daging dan juga darahnya bersatu kembali walaupun dia sudah mati. Dan seketika itu juga raja itu menyuruh para pelayannya untuk memasak daging babi ini dengan
darahnya. Lalu ketika sudah masak, hidangan pun disediakan, lalu makanan pun siap untuk disantap. Lalu dia, raja itu bersama dengan keluarganya bersantap, menyantap makanan tersebut. Kemudian salah satu dari keluarganya mengatakan, "Ini daging dari mana? Saya baru memakan daging seenak ini." Lalu kemudian raja pun bergumam dalam hatinya, "Toho do hapi na hodok konikan di bagas rohaki. Las rohani pinahani babii pajuk pangdohok mudarna." Apa yang saya katakan ternyata benar. Babi itu bersuka cita karena daging dan juga darahnya itu bersatu kembali, sehingga menjadi satu makanan yang sangat lezat. Dan itu terus terjadi hingga sampai hari ini. Nah, itulah yang menjadikan orang Batak sampai hari ini memakan daging yang dicampur dengan darah. Meskipun dalam situasi-situasi tertentu ataupun tempat-tempat tertentu, kebiasaan itu dilarang oleh agama. Lalu bagaimana pandangan Alkitab tentang mengkonsumsi darah? Bagaimana pandangan Alkitab tentang mengkonsumsi darah? Apakah memang itu diizinkan? Apakah memang itu dilarang? Mari kita simak, tonton terus video ini. Allah dengan tegas melarang umatnya makan darah dalam perjanjian lama. Kejadian pasal 9 ayat 4, Imamat pasal 3 ayat 17, Imamat pasal 7 ayat 26, Imamat pasal 19 ayat 29, Ulangan 12 ayat 23, Ulangan 15 ayat 23. Semua itu mengenai larangan makan darah. Sehingga di dalam perjanjian lama tentu kita sudah sangat mengetahui dan tidak ada lagi yang perlu didiskusikan bahwa Allah dalam perjanjian lama sangat melarang umatnya untuk memakan darah. Baik dalam keadaan masak ataupun dalam keadaan mentah. Lalu yang menjadi persoalan adalah dalam perjanjian baru, karena akan banyak sekali tafsiran dalam perjanjian baru. Lukas menuliskan dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 20 hingga ayatnya ke-29 dan pasal 21 ayatnya yang ke-25 tentang larangan makan darah. Latar belakang dari ayat ini adalah pertentangan antara Paulus dan Barnabas dengan orang Yudea. Jadi Paulus dan Barnabas dalam satu sisi, dalam satu pihak, lalu kemudian ada orang Yudea dalam pihak yang lain, lalu mereka berselisih. Dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 2, nanti saudara, Bapak Ibu bisa sambil membaca Alkitab dan mendengarkan video ini. Hal ini menyebabkan terjadinya sidang gereja pertama di dalam sejarah dunia, yaitu di Yerusalem. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, maka berkatalah Yakobus. Yakobus mengusulkan adanya larangan terhadap makanan yang dipersembahkan kepada berhala, percabulan, daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Itu larangan pertama dalam perjanjian baru. Alasan dari usulan Yakobus adalah sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Jadi hukum Musa ini adalah itu yang di perjanjian lama tadi. Itu dibacakan di tiap-tiap kota mulai dari dulu hingga sekarang. Hukum itu dibacakan tiap-tiap Sabat di rumah-rumah ibadah. Jadi hukum Musa itu dibacakan di setiap kota, di setiap rumah ibadah, setiap hari Sabat, hingga pada saat Yakobus mengusulkan kata itu ataupun prinsip itu, komitmen itu atau ide itu. Maksud dari Yakobus adalah supaya Yahudi dan non-Yahudi yang sudah Kristen memiliki hubungan yang baik, di mana orang Yahudi adalah sangat melarang memakan darah, memakan daging-daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, memakan binatang yang sudah mati dicekik, sedangkan orang yang bukan Yahudi itu merupakan satu budaya mereka. Jadi supaya tidak bertentangan, karena mereka sudah dalam satu
tubuh, yaitu tubuh Kristus, maka dikeluarkanlah, dimunculkanlah ide itu oleh Yakobus. Hal ini dikarenakan hal tersebut adalah kejijikan bagi orang Yahudi. Jelas bahwa keputusan para rasul bukan sebagai jalan keselamatan, melainkan sebagai dasar persekutuan. Jadi makan jadi makan darah, maksud saya makan darah ataupun tidak makan darah itu bukanlah keselamatan, tetapi itulah persekutuan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, kalau itu adalah suatu batu sandungan, maka saya tidak akan melakukannya. Mementingkan saudara yang lebih banyak. Jika ayat tersebut digunakan sebagai dalil melarang makan darah, maka makan daging yang dipersembahkan kepada berhala harus dilarang. Hal ini justru akan kontradiksi dengan perkataan Paulus dalam 1 Korintus pasal 8 dan 1 Korintus pasal 10, di mana Paulus tidak melarang orang Kristen makan daging yang dipersembahkan kepada berhala kecuali dengan kondisi dan situasi tertentu supaya orang lain tidak jatuh dalam dosa. Jadi di dalam pasal itu Paulus tidak tegas melarang kalau kita sebagai orang Kristen itu tidak boleh memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Di situ dikatakan kalau imanmu kuat, makanlah. Tetapi kalau di situ ada imanmu yang saudaramu yang memiliki iman yang lemah, supaya dia tidak tersandung oleh karena kita, maka jangan dimakan. Nah, bagi penulis, bagi saya, jika ada orang berpendapat bahwa ia tidak boleh makan darah, maka sebaiknya ia tidak makan darah. Maka kalau ada pun orang yang mengatakan dia makan darah, maka itu harus dipertanggungjawabkan dengan ayat-ayat atau dalil-dalil yang alkitabiah yang masuk di akal. Jangan hanya membuat ide lalu kemudian mencopot ayat, tetapi harus dijelaskan dulu ayat itu. Hal itu senada dengan perkataan Paulus, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, maka bagi orang itu sesuatu itu najis. Dalam Roma 14 ayat 14. Paulus menyuruh orang seperti itu supaya berpegang teguh pada keyakinan yang ia dimiliki. Namun apabila ia bimbang, jika ia makan, maka ia akan dihukum, maka ia berdosa karena tindakannya tidak didasarkan pada iman. Jadi jangan ragu. Artinya kalau kita sudah memiliki keyakinan tidak makan darah, jangan makan darah. Jangan makan darah. Jangan makan darah supaya tidak dihukum oleh gereja. Jangan makan darah supaya terlihat, dia itu sangat royal. Dan juga jangan tidak makan darah karena takut dihukum. Lakukanlah keduanya dengan iman. Yesus sendiri berkata, apa yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, melainkan yang keluar yang menajiskannya. Matius 15 ayat 11, Markus 7 ayat 18 hingga 19. Dengan demikian Yesus menghalalkan makanan-makanan. Lantas apakah orang Kristen bebas makan apa saja, termasuk darah? Ayat di atas tidak boleh dijadikan dalil orang Kristen supaya makan apa saja. Tentu orang Kristen tidak boleh memakan apa saja. Dengan dalil ayat itu tidak boleh tentunya. 1 Korintus dengan tegas mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait kudus. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi tubuh kita harus menjaga bait Allah. Kita harus menjaga tubuh kita. Paulus dengan tegas berkata, tidak segala sesuatu itu berguna dan tidak segala sesuatu itu membangun. Bahkan pada ayat yang ke-12 dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12, Paulus tegas lagi berkata, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Artinya kita tidak boleh diperhamba. Baik makan darah, maupun tidak makan darah, baik merokok, tidak merokok, baik yang lain, segala hal yang duniawi, jangan membuat kita diperhamba. Menjadi orang Kristen bukan hanya tentang peraturan boleh atau tidak. Tetapi menjadi orang Kristen adalah hubungan yang erat dengan Allah. Jika orang percaya tidak dapat menguasai dirinya terhadap makanan minuman dan masih diperhamba oleh peraturan konsep kekafiran, maka ia bukan milik Allah. Allah mengutus Kristus kepada manusia bukan supaya manusia menjadi orang yang baik, tetapi supaya manusia menjadi orang yang benar. Orang benar belum tentu baik. Orang baik belum tentu benar, maksud saya. Orang baik belum tentu benar. Tetapi orang benar sudah sangat tentu baik. Walaupun tegas, keras, kalau kebenaran harus diungkapkan. Jadi soal makan darah,
Sebab makan juna di putaran, apakah itu bertentangan dengan firman Tuhan? Dalam perjanjian lama itu sangat bertentangan dan itu tegas, tidak boleh lagi diperdebatkan, didiskusikan. Tapi dalam perjanjian baru, hal itu bisa menjadi kita diskusikan apakah itu dilarang atau tidak. Dan sesuai dengan apa yang saya paparkan tadi, bahwa kalau kita mengatakan darah itu adalah sesuatu yang dilarang untuk kita makan, maka itu sangat kontradiksi dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa penyembahan berhala pun, makanan yang dipersembahkan kepada berhala pun harusnya kita tidak boleh makan. Tetapi kalau kita memang tidak memakan, maka darah itu adalah haram. Dan menurut saya pribadi, saya tidak makan darah karena memang darah itu adalah haram. Semoga video ini, penjelasan ini bermanfaat dan mencerahkan saudara. Tuhan Yesus memberkati.